Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di mata kuliah Statistika 1. Pada pertemuan terakhir ini, kita akan membahas mengenai bagian dari teknik analisis data ya, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji hipotesis di SPSS. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas yang versi SEMPLS ya, atau di Smart PLS gitu. Kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan uji tersebut di SPSS. Namun sebelumnya saya tampilkan dulu bagan yang merangkum teknik analisis data inferensial, sehingga dengan melihat bagan ini kita akan melihat gambaran besarnya semua istilah-istilah dalam teknik analisis data ya. Kita sering mendengar ada regresi linear, korelasi, uji asumsi klasik, normalitas, kemudian ada chi-square, ada nanti ANOVA. Lalu di mana sih posisi masing-masing istilah tersebut dalam teknik analisis data gitu ya. Jadi saya rangkum ini dari pertemuan sebelumnya juga. Di sini rangkumannya. Jadi teknik analisis data statistik yang inferensial. Kalau yang deskriptif sangat mudah ya, kayak mean, median, modus gitu. Sangat sederhana gitu. Nah, ini statistik inferensial ya, pendugaan, pengambilan kesimpulan. Nah, itu pembagiannya secara simpelnya seperti ini. Yang pertama berdasarkan jumlah variabel, itu ada analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat. Ini satu variabel, ini dua variabel, ini tiga variabel atau lebih gitu. Nah, untuk univariat itu biasanya ujinya itu yang dilibatkan adalah uji T, satu sampel dia ya. Nah, untuk membandingkan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi misalkan. Nah, kalau analisis dua variabel itu biasanya regresi linear atau regresi linear sederhana, kemudian korelasi yang yang dianalisis adalah korelasi hubungan dua variabel gitu ya, berhubungan atau tidak, itu aja jawabannya. Kemudian chi-square ini juga hubungan antara dua variabel gitu, tapi dia variabelnya bukan numerik. Kalau ini numerik, kalau chi-square itu variabelnya kategori atau nominal gitu. Misalkan hubungan antara jenis kelamin dengan preferensi warna atau preferensi olahraga gitu. Itu kalau dia variabelnya adalah nominal atau kategori itu pakai chi-square. Kalau numerik 1 2 3 4 5 pakai korelasi. Dia itu pakai nanti uji korelasi Pearson gitu. Nah, kalau tiga variabel atau lebih itu regresi linear berganda atau multiple linear regression. Ini memprediksi satu variabel numerik dari dua atau lebih variabel numerik lainnya yang mempengaruhinya gitu. Nah, ini dia. Nah, nanti dari analisis univariat, bivariat, multivariat ini dilihat lagi tipe datanya. Data hasil dari
hasil dari kuesionernya itu apakah dia numerik atau non numerik gitu ya. Kalau numerik itu pakai uji parametrik. Kalau non numerik pakai uji non parametrik gitu. Nah, ini yang sering ada di skripsi-skripsi. Kalau dia hasil datanya itu berupa numerik, dia pakai uji parametrik itu pakai pertama langkahnya itu uji asumsi klasik dulu. Nanti akan dijelaskan setelah slide ini. Apa aja itu? Ini minimalnya ada ini, uji normalitas, linearitas, dan homogenitas gitu. Ini untuk menguji apakah data terdistribusi normal. Kalau ini menguji hubungan antara variabel berbentuk garis lurus. Kalau ini homogenitas varians data antar kelompoknya seragam gitu. Nah, setelah dilakukan ini udah lulus uji asumsi klasik, barulah lanjut ke misalkan analisis regresi atau analisis korelasi gitu, atau uji T atau ANOVA kayak gitu. Tapi harus melalui ini dulu. Nah, kalau uji non parametrik itu bisa pakai chi-square, sudah disinggung di sini tadi ya, chi-square, Spearman, Whitney, U-test, uji Kruskal-Wallis gitu. Nah, begitulah big picture-nya, gambaran besarnya dari teknik analisis data statistik inferensial. Nah, kita masuk ke uji asumsi klasik ya. Ini biasa dilakukan di SPSS. Jadi, bayangkan Anda ingin membuktikan suatu dugaan atau hipotesis. Misalnya, apakah ada hubungan antara jam belajar dan nilai ujian gitu. Banyaknya jam belajar dan nilai ujian. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini secara ilmiah dan valid, kita perlu melakukan beberapa pemeriksaan pada data yang kita kumpulkan. Pemeriksaan-pemeriksaan ini disebut dengan uji asumsi klasik. Fungsinya adalah memastikan bahwa metode statistik yang akan kita gunakan nanti cocok dan hasilnya bisa dipercaya. Nah, kita tahu ya, dalam survei atau menyebar kuesioner itu kan data dipilih secara acak atau random. Anda tidak boleh pilih-pilih data yang hanya menguntungkan dugaan Anda gitu. Kita tidak tahu nih, misalkan kita menyebar kuesioner kepada 200 responden. Ya, kita ambil semua datanya itu gitu. Asalkan dia bersih ya, tidak ada data yang kosong, dia jawabnya bersih gitu. Data harus diambil tanpa memihak gitu. Diambil 200 data bersih itu diambil aja gitu. Kalau dari populasinya biasanya diambil secara acak gitu ya kan. Contoh, jika Anda ingin tahu rata-rata tinggi badan siswa di sekolah, Anda tidak boleh hanya mengukur siswa-siswa yang terkenal tinggi gitu. Ya, jadi setiap siswa punya kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai responden. Anda harus memilih siswa secara acak, ya kan, dengan mengambil nama mereka dari topi. Ya, maksudnya itu secara random aja, semua punya kesempatan yang sama. Ini penting agar sampel yang diambil benar-benar mewakili populasi aslinya. Nah, untuk itu, dari data yang tidak kita berpihak tadi itu, kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dahulu yang disebut dengan uji asumsi klasik. Nah, apa aja itu uji asumsi klasik? Yang pertama, uji homogenitas data.
homogen itu artinya sama atau seragam. Jadi uji homogenitas ini memastikan bahwa data dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki keragaman atau varians yang mirip. Apa maksudnya? Maksudnya misalkan Anda ingin membandingkan nilai ujian siswa dari dua kelas. Uji homogenitas memastikan bahwa keragaman nilai di kelas A tidak jauh berbeda dengan keragaman nilai di kelas B. Jika keragamannya terlalu berbeda, itu bisa mengacaukan hasil perbandingan. Bayangkan dua wadah berisi kelereng, satu wadahnya kelereng dengan ukuran yang sangat bervariasi, sedang wadah lainnya isinya dengan ukuran kelereng yang hampir sama. Tentu sulit membandingkan rata-rata ukuran kelereng dari kedua wadah tersebut gitu. Jadi terlalu heterogen tadi itu. Nah, di SPSS prakteknya itu adalah untuk uji homogenitas. Pertama di klik analyze, compare means, one way ANOVA, kemudian masukkan variabel dependent dan independennya, kemudian klik tombol option, centang pada homogeneity of variance test, continue, oke. Nah, lihat hasilnya pada tabel test of homogeneity of variance. Jika nilai sig-nya atau signifikansinya berdasarkan level statistik lebih dari 0,05, maka varians dari data dari kelompok-kelompok tersebut homogen gitu ya. Berarti ini lolos uji homogenitas data gitu. Praktek di SPSS-nya dapat dilihat pada video terpisah ya. Kemudian setelah lulus homogenitas, kita lakukan uji normalitas data. Uji normalitas data itu untuk memeriksa apakah sebaran data Anda mengikuti pola kurva lonceng yang simetris, yang disebut distribusi normal. Seperti ini ya. Contohnya nih, banyak hal di alam semesta mengikuti pola ini, seperti tinggi badan manusia atau nilai IQ. Sebagian besar orang memiliki tinggi badan rata-rata, dan semakin jauh dari rata-rata atau sangat pendek atau sangat tinggi, jumlahnya semakin sedikit gitu. Jadi ini tinggi rata-rata badan manusia. Misalkan kalau di Indonesia 155 atau 160 ya untuk perempuan. Nah, yang tingginya 120 gitu ya, tinggi dewasa, orang dewasa itu makin sedikit. Yang tingginya 150, 200 itu makin sedikit gitu. Uji normalitas penting karena banyak metode statistik bekerja paling baik jika data terdistribusi secara normal gitu. Hasilnya akan baik jika distribusi normal gitu, simetris nih di sini. Kalau prakteknya di SPSS itu klik analyze descriptive statistik, kemudian explore, pindahkan variabel yang akan diuji ke dependent list. Kemudian klik tombol plots. Nah, centang normality plots with test, kemudian continue, oke. Nah, lihat hasilnya pada tabel test of normality. Jika sig atau signifikansi untuk Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk-nya lebih dari 0,05, maka data dianggap terdistribusi normal gitu. Ya. Kebanyakan buku-buku statistik itu untuk uji asumsi klasik ini dijabarkannya pakai rumus-rumus gitu ya, rumus-rumus dasarnya dan perhitungan-perhitungan manual gitu. Tapi untuk statistik di jurusan bisnis ini menurut saya cukup memakai software saja ya, karena kalau dihitung manual itu sangat rumit sekali bagi mahasiswa bisnis gitu ya. Kalau untuk mahasiswa
matematika, jurusan matematika atau komputer itu mungkin tidak terlalu masalah gitu. Tapi kalau untuk mahasiswa di jurusan bisnis, menurut saya lebih baik langsung terjun ke softwarenya saja. Makanya saya skip rumus-rumus dasar dari uji asumsi klasik ini, langsung saja ke konsep, konsep lalu lanjut ke praktek di softwarenya gitu ya. Jadi di software langsung klik 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 dapatlah angka ini, maka jika angkanya lebih besar dari 0,05 maka kesimpulannya ini lolos ya uji normalitas datanya gitu. Selanjutnya uji linearitas. Ini linear artinya lurus. Uji ini memastikan bahwa hubungan antara dua variabel adalah garis lurus. Apa maksudnya? Misalkan kita ingin melihat hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Jika semakin lama belajar, nilai semakin naik secara konsisten, maka hubungan ini dianggap linear. Gitu ya. Jika A naik, maka B naik gitu. Itu dianggap linear. Uji ini memastikan kita bisa menggunakan metode seperti regresi yang mengasumsikan hubungan tersebut berbentuk garis lurus. Jika hubungannya melengkung, misalnya setelah belajar 8 jam, nilai malah turun. Nah, kita tidak bisa memakai model regresi linear biasa gitu. Prakteknya di SPSS itu klik Analyze, Compare Means, kemudian Means, pindahkan variabel dependent ke kotak dependent list, lalu variabel independent ke kotak independent list, kemudian klik tombol option, centang test for linearity, klik continue, oke, lalu lihat hasilnya pada tabel ANOVA table. Jika nilai sig atau signifikansi pada baris deviation from linearity lebih dari 0,05, maka hubungan antara dua variabel dianggap linear gitu. Nah, ini lolos nih. Nah, jika uji asumsi berakhir ya di yang nomor 3 tadi uji asumsi klasiknya, jika sudah lolos ketiganya itu, lolos semua uji asumsi klasik. Oh iya, sebagai catatan, uji asumsi klasik tidak hanya 3 itu saja, ada tambahan-tambahan lainnya, tapi yang umumnya digunakan 3 itu ya. Tapi jika ada kasus-kasus khusus gitu, ada tambahannya lagi seperti heterokedastisitas dan lain-lain gitu. Nah, jika asumsi klasik sudah lulus, lakukanlah uji regresi atau uji korelasi gitu ya, tergantung kasusnya. Dia penelitiannya mau menguji hubungan saja, ada hubungan saja atau pengaruh gitu ya. Nah, ini sama juga dengan uji hipotesis ya. Nah, untuk jadi uji ini dilakukan untuk ini adalah metode inti untuk menjawab dugaan Anda atau hipotesis Anda. Kalau uji korelasi mengukur seberapa kuat dan ke arah mana hubungan antara dua variabel. Nilainya berkisar dari -1 hingga +1. Kemudian kalau uji regresi itu lebih dari sekedar mengukur hubungan, tapi juga membuat model persamaan untuk memprediksi satu variabel dari variabel lainnya. Ini contohnya ya, contoh kasusnya kalau korelasi kita hitung korelasi antara jam belajar dan nilai ujian. Misalkan hasilnya plus 0,8 berarti ada hubungan positif yang kuat. Semakin lama belajar semakin tinggi nilai gitu. Kalau regresi misalkan kita bisa membuat persamaan seperti nilai ujian sama dengan 50 tambah 3 kali jam belajar.
Nah, ini bisa dengan persamaan ini kita bisa memprediksi jika seseorang belajar 5 jam, nilainya kemungkinan 50 tambah 3 kali 5 yaitu 65 gitu. Singkatnya, korelasi menunjukkan ada tidaknya hubungan, sementara regresi membantu kita memodelkan dan memprediksi hubungan tersebut. Nah, ini contoh praktek analisis regresi di SPSS. Klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, masukkan variabel dependent dan independennya, klik OK. Nah, kemudian SPSS akan menampilkan beberapa tabel. Ada tabel model summary, ada tabel ANOVA, ada koefisien. Nah, di model summary itu untuk melihat nilai R dan R square. R itu adalah koefisien korelasi sederhana. R square itu nilai paling penting. Dia menunjukkan proporsi variasi dalam variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X. Gitu. Contoh nih, misalkan R square 0,425 atau 42,5%. Variabel kepuasan dipengaruhi oleh kualitas layanan gitu. Jadi 42% variabel, ini salah ketik, variabel kepuasan dipengaruhi oleh kualitas layanan. Nah, sisanya 57,5 itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar model gitu. Jadi kita bisa lihat berapa persen dia mempengaruhi variabel Y. Kemudian ANOVA ini untuk melihat signifikansi model regresi. Jika nilai sig-nya kecil dari 0,05 atau alfa yang ditentukan, maka model regresinya adalah signifikan. Artinya variabel X secara statistik memang mempengaruhi variabel Y. Jadi nilai signifikansinya kecil dari 0,05. Berikutnya ada tabel koefisien, itu untuk melihat koefisien regresi dan signifikansi setiap variabel. Jika sig-nya kecil dari 0,05, maka variabel X berpengaruh secara statistik terhadap variabel Y. Gitu. Nah, nanti dari ini dia nanti kesimpulannya, kalau memang mempengaruhi, berarti tadi H1, misalkan ada H1, H2, H3, itu berarti hipotesis diterima gitu ya, tergantung hipotesisnya apa gitu. Nah, kalau penelitiannya hanya menguji korelasi, hipotesisnya hanya menguji korelasi, itu prakteknya adalah di SPSS, analyze, correlate, bivariate gitu. Ini biasanya korelasi ya, dua variabel gitu. Nah, hasilnya akan menunjukkan koefisien korelasi Pearson beserta nilai signifikansinya. Jika sig-nya kecil dari 0,05, berarti interpretasinya, kesimpulannya adalah ada korelasi yang signifikan secara statistik. Berarti ada hubungan yang nyata antara kedua variabel dan hubungan ini tidak terjadi secara kebetulan. Namun jika signifikansinya besar dari 0,05, berarti tidak ada korelasi yang signifikan secara statistik. Ini berarti hubungan yang terlihat pada sampel Anda itu terlalu lemah atau mungkin hanya kebetulan. Setelah Anda memastikan korelasinya signifikan, barulah Anda melihat nilai koefisien korelasinya atau R untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungnya, arah korelasinya. Kalau R-nya positif, berarti keduanya bergerak ke arah yang sama. Artinya jika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung meningkat. Misalnya semakin lama waktu belajar, semakin tinggi nilai ujian. Jika R-nya negatif, keduanya bergerak ke arah yang berlawanan. Artinya jika satu variabel meningkat, variabel lain cenderung menurun. Misalkan semakin banyak waktu bermain game, semakin rendah nilai ujian. Gitu. Ini waktu bermain gamenya naik, nilai ujiannya turun gitu.
kekuatan korelasi itu kalau didetailkan lagi, dirincikan lagi, itu panduan umumnya sebagai berikut. Kalau 0 sampai 0,2 sangat lemah, 0,21 sampai 0,4 lemah, 0,41 sampai 0,6 sedang, 0,61 sampai 0,8 kuat, 0,81 sampai 1 sangat kuat gitu. Jadi kalau koefisien R-nya misalkan tadi udah memenuhi syarat sig-nya kecil dari 0,05, berarti ada hubungan ya. Terus dilihat kekuatannya itu dari koefisien R-nya ya, bukan dari sig-nya. Kalau R-nya misalkan 0,85, berarti hubungannya sangat kuat. Nah, sudah berakhir materi kita hari ini. Silakan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Seperti biasa, ada kuis. Kuisnya yaitu yang pertama, jelaskan apa pengertian dan kegunaan dari uji asumsi klasik, uji homogenitas, uji normalitas, uji linearitas. Ini rinciannya lagi, ada kegunaannya spesifik ya. Kemudian yang kedua, jelaskan tahap analisis regresi linear di SPSS. Yang ketiga, jelaskan tahap analisis korelasi di SPSS. Sekian pertemuan 15 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.